Tahukah Anda, banyak orang merasa tua adalah masa penurunan, padahal jika dijalani dengan cara yang tepat, usia senja justru bisa menjadi masa paling indah dan penuh kebahagiaan. Ada 13 nasihat sederhana namun bermakna yang dapat membantu lansia tetap sehat, damai, dan bahagia di usia tua. Jangan lewatkan satu pun, karena setiap poin bisa menjadi kunci kebahagiaan hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia yang saya hormati. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menonton dari kota mana saja, coba tulis di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa antar sesama sahabat lansia. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur dalam keberkahan, serta hidup bahagia bersama keluarga tercinta. Memasuki usia senja seringkali membuat sebagian orang merasa kehilangan. Dulu tubuh kuat, bisa bekerja seharian tanpa lelah, ingatan tajam, dan mata masih jernih. Kini perlahan tubuh mulai memberi tanda bahwa waktu telah berjalan. Rambut memutih, langkah tak lagi secepat dulu, kadang lupa hal-hal kecil, bahkan ada yang mulai sering bergantung pada anak atau cucu. Inilah kenyataan yang kadang terasa pahit. Namun, kunci kebahagiaan di masa tua justru terletak pada penerimaan dengan lapang dada. Menerima usia bukan berarti menyerah, melainkan mengakui bahwa setiap fase kehidupan punya keindahan tersendiri. Anak-anak pernah kita rawat, cucu kini hadir membawa senyum, dan keluarga tetap menjadi lingkaran kasih yang memberi arti. Jika kita selalu membandingkan diri dengan masa muda, hati akan cepat kecewa. Tetapi bila kita melihat usia tua sebagai anugerah, maka setiap keriput justru menjadi tanda kebijaksanaan, dan setiap uban adalah mahkota pengalaman hidup. Banyak lansia merasa sedih karena merasa tidak berguna lagi. Padahal, keberadaan mereka sangat berharga. Nasihat sederhana dari seorang kakek bisa menjadi pegangan cucunya. Senyum seorang nenek bisa membawa ketenangan bagi anak-anaknya. Jadi, meskipun tubuh melemah, nilai dan peran seorang lansia tidak pernah hilang. Justru semakin tua, semakin besar pula kesempatan untuk menjadi teladan. Menerima usia dengan lapang dada juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Tidak perlu menyesali hal-hal yang belum sempat tercapai di masa lalu, karena setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Apa yang sudah berlalu biarlah menjadi kenangan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Ingatlah, tidak semua orang diberi kesempatan panjang umur. Maka jika kita masih bisa menghirup udara segar, melihat senyum keluarga, dan mendengar suara adzan, itu sudah lebih dari cukup untuk disyukuri. Saat hati sudah ikhlas menerima kenyataan usia, kita akan lebih tenang menghadapi hari-hari. Tidak lagi mengeluh soal sakit pinggang atau rambut rontok, melainkan menganggapnya bagian wajar dari perjalanan hidup. Dengan begitu, kita bisa menikmati masa tua dengan senyum, bukan keluhan. Di usia senja, menjaga kesehatan tubuh menjadi salah satu kunci utama agar lansia bisa tetap hidup bahagia. Banyak orang mengira bahwa ketika sudah tua, tubuh pasti akan sakit-sakitan dan tidak lagi bisa beraktivitas. Padahal, kenyataannya banyak lansia yang tetap bugar, ceria, bahkan masih aktif berkegiatan, karena mereka merawat kesehatannya dengan baik sejak dini. Menjaga kesehatan fisik bukan berarti harus melakukan olahraga berat atau mengikuti pola hidup ketat seperti atlet. Justru sebaliknya, lansia cukup melakukan aktivitas ringan tetapi konsisten. Jalan pagi sekitar rumah, senam pernapasan, atau sekadar berkebun bisa membantu tubuh tetap bergerak. Gerakan kecil ini menjaga otot tidak kaku, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan energi. Jangan remehkan olahraga ringan, karena manfaatnya sangat besar jika dilakukan dengan rutin. Selain bergerak, pola makan juga sangat berpengaruh. Di usia tua, metabolisme tubuh melambat sehingga tidak bisa lagi sembarangan mengonsumsi makanan. Terlalu banyak gula bisa memicu diabetes, terlalu asin bisa mengganggu tekanan darah, terlalu berlemak bisa membebani jantung. Oleh karena itu, biasakan makan dengan gizi seimbang. Lebih banyak sayur, buah,
sumber protein seperti ikan, tahu, tempe, serta cukup minum air putih. Bagi lansia, minum air seringkali terlupakan karena rasa haus berkurang, padahal kekurangan cairan bisa membuat tubuh lemah dan mudah sakit. Selain itu, jangan lupa istirahat cukup. Banyak lansia yang sering terjaga di malam hari dan tidur terlalu larut. Padahal, tidur yang berkualitas membantu tubuh memperbaiki sel-sel dan memberikan energi baru. Jika sulit tidur, biasakan relaksasi sebelum tidur seperti membaca doa, mendengarkan musik lembut, atau sekadar bernafas dalam-dalam. Hal penting lainnya adalah rutin memeriksa kesehatan. Cek tekanan darah, kadar gula, atau kolesterol secara berkala dapat mencegah penyakit menjadi lebih serius. Banyak lansia yang merasa tubuhnya baik-baik saja, tetapi ternyata ada penyakit yang diam-diam berkembang. Dengan pemeriksaan rutin, masalah bisa segera diatasi sebelum terlambat. Menjaga kesehatan fisik bukan hanya soal panjang umur, tetapi juga soal kualitas hidup. Apa gunanya berusia panjang jika setiap hari hanya dipenuhi rasa sakit? Tetapi jika tubuh terawat, usia tua bisa dijalani dengan bahagia, bisa ikut bermain bersama cucu, berjalan-jalan dengan pasangan, atau sekadar duduk santai menikmati udara segar tanpa keluhan. Jadi, rawatlah tubuh kita seperti merawat sahabat. Karena dengan tubuh yang sehat, hati pun akan lebih mudah merasa bahagia. Kesehatan tidak hanya soal tubuh yang bugar, tetapi juga tentang pikiran yang tenang dan hati yang damai. Banyak lansia yang tubuhnya masih sehat, namun sering merasa gelisah, kesepian, atau murung. Hal ini wajar, karena memasuki usia senja, seseorang mulai menghadapi perubahan besar. Anak-anak sibuk dengan keluarganya masing-masing, teman sebaya banyak yang sudah tiada, atau aktivitas sosial tidak seaktif dulu. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa membuat lansia mudah stres dan kehilangan semangat hidup. Untuk itu, merawat kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting. Caranya tidak sulit. Salah satunya adalah dengan mengisi hari dengan kegiatan yang menyenangkan. Membaca buku, mendengarkan musik, menonton acara favorit, menulis pengalaman hidup, atau sekadar merawat tanaman di halaman bisa menjadi obat hati. Aktivitas sederhana ini menjaga pikiran tetap aktif dan menghindarkan dari rasa bosan yang bisa memicu kesedihan. Selain itu, belajar menerima kenyataan hidup dengan ikhlas juga bagian dari menjaga emosi. Kadang lansia merasa kecewa karena tidak lagi bisa melakukan hal-hal seperti saat muda, atau merasa tersisih karena anak cucu punya kesibukan masing-masing. Jika perasaan itu terus dipelihara, maka hati akan penuh kekecewaan. Sebaliknya, dengan berlapang dada dan fokus pada hal-hal yang masih bisa dinikmati, hati akan lebih tenang. Tidak kalah penting, berbicara dengan orang lain sangat membantu menjaga kesehatan mental. Jangan memendam perasaan sendirian. Curhat kepada pasangan, anak, sahabat, atau bahkan cucu bisa membuat hati lebih lega. Lansia yang aktif berinteraksi biasanya lebih bahagia dan terhindar dari rasa kesepian. Jika ada masalah atau rasa khawatir, bicarakanlah, jangan dipendam terlalu lama. Selain interaksi dengan manusia, mendekatkan diri kepada Tuhan juga memberi ketenangan luar biasa. Ibadah, doa, zikir, atau sekadar bersyukur setiap pagi bisa membuat hati damai. Lansia yang hatinya dekat dengan Tuhan biasanya lebih sabar, lebih ikhlas, dan tidak mudah gelisah. Menjaga mental dan emosi bukan berarti tidak boleh sedih. Sesekali merasa down itu wajar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana bangkit lagi dan tidak larut dalam kesedihan. Ingatlah, semakin tenang hati kita, semakin ringan pula tubuh menjalani hari. Pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja bukan hanya soal fisik yang kuat, tetapi juga hati yang damai. Dengan pikiran yang positif dan emosi yang terjaga, lansia akan lebih siap menikmati masa tua dengan senyuman, bukan air mata. Salah satu kunci kebahagiaan lansia yang sering terlupakan adalah hubungan sosial. Di usia tua, banyak orang lebih sering berada di rumah, aktivitas berkurang, dan pertemuan dengan teman atau tetangga semakin jarang. Padahal, hati manusia pada dasarnya selalu membutuhkan kebersamaan. Rasa sepi bisa membuat tubuh lemah,
pikiran mudah stres, dan semangat hidup menurun. Sebaliknya, lansia yang tetap menjaga hubungan sosial cenderung lebih ceria, sehat, dan bahagia. Menjaga hubungan sosial tidak selalu berarti harus keluar rumah setiap hari. Sesederhana menyapa tetangga, berbicara dengan anak atau cucu, atau menelpon sahabat lama sudah cukup untuk membuat hati hangat. Interaksi kecil ini memberi rasa bahwa kita masih dibutuhkan, masih dihargai, dan tidak sendirian. Bahkan, bagi banyak lansia, sekadar mendengar suara cucu sudah mampu menghapus rasa lelah sepanjang hari. Selain itu, bergabung dengan komunitas lansia atau kelompok pengajian bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Di sana, kita bisa bertemu dengan teman sebaya, berbagi pengalaman, dan saling memberi semangat. Banyak lansia yang merasa hidupnya lebih bermakna setelah aktif di kegiatan sosial, entah itu gotong royong di lingkungan, arisan keluarga, atau sekadar kumpul rutin dengan teman-teman lama. Hubungan sosial juga sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Lansia yang sering berinteraksi biasanya lebih jarang mengalami kesepian atau depresi. Mereka merasa dihargai karena masih bisa memberi sumbangsih, meskipun hanya dalam bentuk cerita, nasihat, atau pengalaman hidup. Justru dari kisah-kisah inilah anak-anak muda bisa belajar banyak hal berharga. Namun, menjaga hubungan sosial bukan berarti memaksakan diri. Jika tubuh terasa lemah, cukup pilih aktivitas yang ringan. Misalnya, duduk di teras rumah sambil menyapa tetangga yang lewat, atau mengundang anak cucu berkumpul di rumah. Yang terpenting adalah menjaga koneksi hati dengan orang lain. Karena rasa kebersamaan inilah yang membuat hidup terasa penuh warna. Ingatlah, manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Di usia muda kita sering sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, sementara di usia tua, kebahagiaan justru banyak datang dari hubungan sosial yang hangat. Dengan menjaga silaturahmi, hati akan selalu merasa muda, dan setiap hari bisa dijalani dengan senyuman. Di usia senja, waktu terasa begitu lapang. Tidak ada lagi jadwal kerja yang padat, anak-anak sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing, dan cucu-cucu hanya datang sesekali. Banyak lansia yang akhirnya merasa hampa karena tidak tahu harus mengisi hari-harinya dengan apa. Padahal, bila waktu kosong itu diisi dengan ibadah dan aktivitas positif, maka masa tua akan terasa lebih indah, penuh makna, dan jauh dari kesepian. Ibadah adalah jalan utama untuk menenangkan hati. Solat dengan khusyuk, membaca kitab suci, berzikir, atau merenungi nikmat Tuhan bisa membuat jiwa terasa damai. Di usia tua, ibadah bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga sumber kekuatan. Ketika tubuh mulai lemah dan pikiran sering cemas, doa dan zikir menjadi penopang yang menenangkan. Bahkan, ada banyak kisah lansia yang wajahnya tampak teduh dan menyejukkan hanya karena mereka selalu dekat dengan Tuhan. Namun, kebahagiaan di usia tua tidak hanya datang dari ibadah ritual, melainkan juga dari aktivitas positif yang memberi semangat hidup. Lansia bisa menekuni hobi yang mungkin dulu tidak sempat dilakukan. Misalnya, merawat tanaman di halaman rumah, membuat kerajinan tangan, menulis catatan harian atau kisah hidup, bahkan belajar keterampilan baru seperti memasak resep sederhana atau membaca buku yang bermanfaat. Aktivitas semacam ini membuat pikiran tetap aktif, tubuh tetap bergerak, dan hati tetap bersemangat. Selain untuk diri sendiri, aktivitas positif juga bisa diarahkan untuk orang lain. Misalnya, membantu tetangga dengan sekadar memberi nasihat, mendengarkan cerita orang lain, atau ikut serta dalam kegiatan sosial ringan. Bagi banyak orang, nasihat seorang kakek atau nenek bisa menjadi bekal berharga yang tidak tergantikan. Jadi meskipun fisik sudah terbatas, peran lansia tetap besar dalam memberi arti bagi sekitarnya. Mengisi waktu dengan ibadah dan aktivitas positif juga mencegah rasa kesepian. Hari-hari terasa lebih singkat, hati tidak mudah murung, dan setiap malam bisa tidur dengan perasaan lega karena hari itu sudah digunakan dengan baik. Inilah yang membuat hidup di usia senja menjadi lebih bermakna. Bukan sekadar menunggu waktu, tetapi benar-benar menjalani hari dengan penuh syukur. Kunci terakhir agar lansia dapat hidup bahagia di usia tua adalah mensyukuri setiap hari yang masih diberikan Tuhan.
Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menikmati masa senja. Ada yang sudah pergi lebih dulu, ada yang harus menjalani sakit berat di usia muda, bahkan ada yang tidak sempat merasakan hangatnya pelukan cucu. Jika hari ini kita masih bisa membuka mata, menghirup udara segar, mendengar suara azan, dan melihat senyum orang-orang yang kita cintai, bukankah itu sudah menjadi anugerah luar biasa? Bersyukur membuat hati tenang, pikiran damai, dan hidup terasa cukup. Banyak lansia yang sering mengeluh, sakit pinggang, langkah lambat, atau ingatan mulai melemah. Namun, jika fokus hanya pada kekurangan, maka hidup akan terasa berat. Sebaliknya, dengan mensyukuri apa yang masih ada, tubuh yang masih bisa bergerak, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, dan kesempatan berkumpul dengan keluarga, hati akan lebih bahagia. Selain rasa syukur, hidup di usia tua juga menjadi lebih indah ketika kita berusaha memberi arti. Tidak harus dalam bentuk besar atau mewah. Kadang sekadar menasihati cucu, membantu tetangga dengan doa, atau menyapa orang yang kesepian sudah merupakan amal yang bernilai. Ingatlah, di usia senja, peran kita bukan lagi mengejar harta atau jabatan, melainkan menjadi sumber kasih sayang, kebijaksanaan, dan teladan bagi generasi berikutnya. Memberi arti juga berarti tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi tetap peduli pada sekitar. Misalnya, menyumbang meski sedikit, mendoakan orang lain, atau tersenyum kepada siapapun yang ditemui. Hal-hal kecil ini bisa menjadi ladang pahala yang tidak pernah terputus, sekaligus membuat hati kita merasa lebih berguna. Dengan bersyukur dan memberi arti, masa tua tidak lagi terasa menakutkan. Setiap hari yang dijalani menjadi kesempatan baru untuk mendekat pada Tuhan, mendekat pada keluarga, dan mendekat pada ketenangan sejati. Pada akhirnya, kebahagiaan lansia bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kedamaian hati dan rasa syukur yang selalu hidup di dalam diri. Itulah 13 nasihat yang dapat membantu para lansia hidup bahagia di usia tua. Semoga kita semua bisa menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan. Bagi sahabat yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan diberi ketenangan hati di usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.